Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Suruludin dari kelas SI 201 Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah analisis proses bisnis. Saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama, kami diminta untuk menyebutkan perbedaan DMAIC dan DFSS. Saya di sini akan menyampaikan DFSS terlebih dahulu, kemudian DMAIC. Kenapa? Karena DFSS ini adalah sebuah langkah yang dilakukan di awal, kemudian kalau DMAIC itu adalah tingkat lanjutnya. Jadi perbedaan antara DFSS dan DMAIC, keduanya memiliki perbedaan dari segi definisi dan tujuan. DFSS merupakan singkatan dari Design for Six Sigma, adalah metodologi yang fokus pada perancangan proses atau produk baru yang memenuhi persyaratan pelanggan dan sangat handal tanpa perlu direvisi lagi. Metodologi ini umumnya digunakan pada tahap awal pengembangan produk ataupun proses. Sementara DMAIC adalah kepanjangan dari Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Adalah metodologi pemecahan masalah yang digunakan untuk memperbaiki proses yang telah ada dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan cacat. Metodologi ini efektif digunakan ketika suatu produk atau proses tidak memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak berkinerja sesuai dengan standar. Kemudian kesimpulan dari keduanya bahwa perbedaan DFSS dan DMAIC yaitu bisa kita lihat bahwa berdasarkan definisi dan tujuan keduanya itu sangat berbeda. Sekali lagi, DFSS itu digunakan untuk proses awal pembentukan produk. Kemudian DMAIC digunakan saat tingkat lanjut ketika produk itu bermasalah. Namun fungsi dari keduanya itu sama, yakni untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar dan dapat diterima oleh pelanggan. Selanjutnya pada soal nomor 2, kami diminta untuk mencatat apa saja yang ada di dalam beberapa jurnal. Di sini sebenarnya ada 4 jurnal yang direferensikan oleh dosen kami Bu Vesa. Namun yang digunakan hanya 3 karena 2 jurnal ada yang sama. Pada jurnal pertama yang berjudul Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exam in Operation Management. Dari jurnal ini saya mendapatkan poin-poin penting untuk dapat dicatat di sini, yakni yang pertama tujuan dari penelitiannya itu mengeksplorasi prinsip Lean Six Sigma dan metodologi DMAIC untuk mengusulkan kerangka kerja Lean Six Sigma 4.0 dalam mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan karyawan. Yang kedua, dari metodologi penelitian yang digunakan metodologi campuran dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian hasil penelitiannya adalah perubahan penyediaan layanan kesehatan menyebabkan peningkatan pemeriksaan kesehatan, meningkatkan juga biaya. Selanjutnya kita punya jurnal yang kedua dengan judul The Development of Lean Six Sigma and BIM Framework for Enhancing Offsite Manufacturing, di mana abstraknya berisi penelitian bertujuan untuk meningkatkan pengiriman proyek keseluruhan perusahaan konstruksi dengan menggunakan metode Lean Six Sigma yang digunakan dengan Building Information Modeling atau dikenal dengan BIM dalam dunia arsitektur untuk merancang modularisasi dan memproduksi berbagai elemen bangunan di lingkungan pabrik yang terkendali di luar lokasi. Oke. Kemudian dari metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan studi kasus pada perusahaan konstruksi yang menggunakan metodologi Lean Six Sigma dan BIM untuk mengidentifikasi pemborosan yang tidak menambah nilai dan proses konstruksi serta meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.
Kemudian di dalam jurnal ini ada temuan, yakni perusahaan konstruksi berbasis di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi menggunakan Lean Six Sigma untuk mengoptimalkan dan menstandarisasi proses manufaktur di luar lokasi. Yang kedua, BIM digunakan untuk merancang skip yang biasa digunakan di produksi luar lokasi dan sudah diangkut dengan pemasangan minimal di lokasi dan framework. Perlu diketahui bahwa BIM ini merupakan sebuah sistem yang biasa digunakan oleh seorang perancang atau biasa arsitek menggunakannya, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang rancang bangun yang akan dibuatnya, kemudian banyak hal yang terintegrasi di sana. Implikasi dari penelitian jurnal kedua ini yaitu studi dilakukan pada suatu perusahaan konstruksi dan satu jenis produk konstruksi. Studi kasus lebih lanjut akan memastikan generalisasi yang lebih luas. Kemudian kerangka kerja yang dikembangkan dapat diterapkan dan disesuaikan untuk perusahaan offsite yang lainnya juga. Baik, untuk nilai originalitas dari jurnal ini sendiri adalah salah satu dari sedikit studi yang diterapkan oleh offsite manufaktur atau OSM yang digunakan menggunakan Lean Six Sigma dan BIM di perusahaan konstruksi tepatnya di Irlandia. Manfaat kuantitatif yang rinci dan perhitungan penghematan biaya yang disajikan dapat digunakan oleh organisasi konstruksi lain untuk memahami manfaat OSM atau offset manufaktur. Ada hasil dari penelitian yaitu penggunaan DMAIC untuk mendefinisikan masalah, mengukur data kuantitatif dan kualitatif, menganalisa akar penyebab, mengidentifikasi perbaikan melalui Kaizen, dan mengontrol implementasi solusi. Lean dalam konstruksi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak manfaat seperti peningkatan kualitas, pengurangan cacat, mengurangi pemborosan material, dan biaya yang lebih rendah. Studi ini menyediakan kerangka kerja praktis untuk mengimplementasikan LSS atau Lean Six Sigma dan BIM dalam konstruksi, khususnya dalam OSM atau offset manufaktur, yang dapat membantu perusahaan konstruksi meningkatkan efisiensi, berkelanjutan, dan keselamatan. Berikutnya adalah jurnal ketiga yang berjudul Learning of Quality Improvement Theory, Experiences with Reflective Learning from a Student Perspective. Penelitian ini menginvestigasi evaluasi profesional yang melibatkan dalam pendidikan lanjut terkait manajemen mutu, pendidikan tinggi dengan fokus pada pembelajaran efektif yang menyelesaikan masalah aktual. Hal ini menyoroti pentingnya integrasi teori dengan aplikasi praktis dalam peningkatan pemahaman dan penerapan konsep manajemen mutu. Kemudian yang kedua, melalui pengajaran berbasis modul dan proyek perbaikan di tempat kerja, metodologi kursus menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar langsung dari pengalaman praktisnya. Keterlibatan siswa dan penerapan teori dalam proyek nyata di tempat kerja dan integrasi dengan metodologi PDCA atau kepanjangannya Plan, Do, Check, and Action mencerminkan inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Sehingga demikianlah jurnal yang dapat dibahas. Dapat diambil kesimpulan bahwa ketiganya merupakan jurnal bertujuan untuk perbaikan proses dan peningkatan mutu. Manajemen mutu dan perbaikan mutu dilakukan melalui Six Sigma and Lean. Kemudian ada juga yang menggunakan PDCA, kemudian ada yang menggunakan DMAIC, kemudian menggunakan alat-alat manajemen mutu seperti Kano Model dan Ishikawa 7 Basic Tool of Quality. Itu juga termasuk digunakan di dalamnya sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah penerapan teori dalam proyek nyata di tempat kerja meningkatkan efektivitas proyek dan produk.
produk. Itu adalah pembahasan dari 3 jurnal di ujian tengah semester kali ini dalam mata kuliah analisis proses bisnis. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.